Oke, hari ini kita akan belajar PHP yang keempat. Topik kita hari ini adalah perulangan looping. Nah, untuk perulangan itu adalah suatu perintah atau kode program yang melakukan perintah secara berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka programnya akan berhenti dan menghasilkan sebuah jawaban. Dan di sini ada yang pertama, pernyataan for. Ini juga pernah kalian pelajari di Visual Basic kemarin. Perintah for itu digunakan untuk mengulangi perintah dengan jumlah pengulangan yang sudah diketahui. Jadi kalau ada 5 dia, maka dia akan mengulangi sebanyak 5 kali dan akan dia stop kalau sampai dia sudah terpenuhi perintahnya. Nah, pada perintah ini Anda tidak perlu menuliskan sebuah kondisi untuk diuji. Anda hanya perlu menuliskan nilai awal dan nilai akhir pada variabel penghitung. Nah, nilai variabel penghitung ini akan secara otomatis bertambah atau berkurang setiap kali sebuah pengulangan itu dilaksanakan. Nah, bentuk umumnya yang pertama itu adalah for nilai awal, titik koma, baru nilai akhirnya, baru stepnya apakah dia menaik atau dia menurun. Jangan lupa step itu dia harus diapit dengan tanda kurung kerawal. Sorry, bukan step ya, statement. Nah, contoh kita buat di sini, buatlah program PHP untuk mencetak bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, ini kode programnya kita awali dengan tag pembuka PHP, kemudian nilai awalnya adalah di sini kita buat string variabelnya adalah 1. Oke, nama di sini variabelnya adalah string A. Oke, nilai awalnya di sini adalah 1 dan kemudian di sini adalah nilai akhirnya adalah 10. Nah, variabel penampungnya di sini adalah string A. Karena statementnya adalah 1-1, jadi kita mesti cetak langkah-langkah 1, maka kita bisa buat di sini tambahnya 2 kali. Atau bisa juga string A sama dengan string A tambah 1. Jadi kita bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini. Oke? Nah, segmennya ini kan tadi adalah perintah perulangannya. Nah, segmennya ini echo string A. String A itu berarti apa? Penampung dari si bilangan 1 sampai dengan 10. Jangan lupa itu diapit dengan tanda titik komanya. Kurung perawalnya. Sekarang hasilnya nanti akan seperti ini. Sekarang coba kita jalankan. Jangan lupa yang pertama kali kita aktifkan di sini PHP Triad. Lalu start Apache. Kemudian kita buka Dreamweaver-nya. Kita buat sini di PHP, di kode program Ctrl A delete. Jangan lupa kita simpan file, save, kita simpan di drive C, kasih namanya Apache, kemudian htdocs, kita buat sini namanya adalah PHP 4. Biasakan pakai huruf kecil ya. PHP 4.php. Nah, oke, kita buka sini kolom perawal, tab pembuka PHP for dalam kurung string A sama dengan 1 titik koma, nilai awalnya adalah 1, string A nilai akhirnya adalah 10, kemudian stepnya adalah langkah-langkah 1, maka string A plus plus itu kurung perawal. Oke, kita cetak segmennya echo dalam kurung string A. Kita buat petik ganda 2 kali ini supaya apa bang? Supaya nanti ada spasi dia. Titik koma dan tutup kurung perawal dan tag penutup PHP. Ctrl S.
Sekarang kita buka Mozilla kita. Kita ketikkan di sini localhost php 4.php. Oh, hasilnya dia seperti ini. Sekarang coba kita kecilkan. Nah, kira-kira di sini ada yang salah belum? Nah, coba nih kamu lihat. Echo string a titik. Nah, tadi saya buat langsung sama dengan 10. Nilai akhirnya adalah sama dengan 10. Maka dia akan dihitung semua dengan angka 10. Nah, jadi hati-hati penulisan tanda. Jadi harus ada tanda lebih kecil sama dengan 10. Maka dia dihitung semua nilainya diakhiri di bawah dengan nilai 10. Atau bisa kita buat di bawah 11. Di bawah 11 berarti itu dengan akhir 10. Sekarang coba kita perbaiki. Di sini kita ganti dengan tanda lebih kecil. Ctrl S. Kita jalankan Mozilla kita. Oke, ini saya ulangi localhost php 4.php, enter. Ini adalah hasilnya. Dia dibuat ke samping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini hasilnya. Gimana Bang supaya hasilnya itu dibuat ke bawah? Nah, kita tinggal tambahkan sini, kita buka Dreamweaver kita tadi. Nah, kita tambahkan di sini dengan tanda tag BR. BR itu harus pakai tanda petik ganda ya, seperti ini. Jadi kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Nah, dia ke bawah. Oh, boleh nggak di sampingnya kita buat tanda dengan kata nomor? Contohnya, kita buat di sini. Kita buat di sini nomor spasi. Nah, simbol titik di sini sebagai penggabung ya. Di PHP titik di sini sebagai penggabung. Ctrl S. Kita jalankan Mozilla-nya, kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, kalau mau di screenshot silahkan di screenshot. Ini cara untuk praktekkan ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini ada contoh praktek, ini boleh kamu lihat. Di sini tadi ini seperti yang saya buat. Di sini untuk mencetak angka 0 sampai dengan angka 4 ya. Maka nilai awalnya di sini ada 0, nilai akhirnya adalah 4. Tapi jangan lupa harus di bawah sama dengan 4. Atau kalau mau seperti itu di bawah 5. Jadi nggak boleh nggak boleh kamu ketikkan di sini sama dengan 5. Kenapa? Kalau kamu ketikkan di sini sama dengan 5, maka nanti dia dihitung semuanya dengan angka 5. Oke. Nah, angka string S, string I. Di sini kan ada tulisan angka, maka kita tinggal tambahkan aja di depan itu kata angka seperti yang tadi saya ketikkan. Nah, yang kedua ini ada pernyataan while. Ini perintah ini digunakan untuk mengulangi sebuah perintah sampai jumlah tertentu. Untuk menghentikan pengulangan digunakan suatu kondisi tertentu berupa nilai true atau namanya false. Perulangan terus berjalan selama kondisi masih bernilai benar. Nah, bentuk umum di sini while ada kondisi seperti biasa, statementnya diapit dengan tanda kurung kerawal. Nah, ini ada contoh kita mencetak bilangan 1 sampai dengan 5. Tanda pembuka PHP. Oke, nilai awalnya kita buat di sini variabel C, nilai awalnya adalah 1, kemudian while ini nilai akhir ya. Sorry, ini nilai awal. Dan ini nilai akhir. Kemudian ini adalah statement ya. Kemudian ini adalah step ya.
Oke. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Oke, kita awali. Sekarang kita ketikkan dengan gambar yang ada di samping, tak pembuka PHP. Nilai awalnya string C sama dengan 1 titik koma, kemudian perintah perulangannya while dalam kurung nilai akhirnya lebih kecil, jangan lupa dengan tanda lebih kecil sama dengan nilai akhirnya ada 5. Ini nggak pakai titik koma ya. Kalau perintah perulangannya nggak titik koma, segmen yang dikasih titik koma, kemudian kurung perawal, kita cetak echo string C. Jadi boleh di dalam kurung tanda kurung atau enggak, itu sama aja. Titik supaya dia ada spasinya, kita buat sini BR. Jangan lupa titik koma. Oke, kemudian stepnya string C sama dengan plus plus titik koma dan akhiri dengan tanda kurung kerawal tutup KB. Jangan lupa Ctrl S. Sekarang kita jalankan, kita buka Mozilla kita. Saya F5 di sini, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini dia tadi contoh perulangan while. Nah, sekarang kita buat contoh pernyataan menggunakan do while. Nah, perintah ini mirip dengan while. Proses perulangan akan berjalan jika kondisi yang diperiksa di while masih bernilai benar dan perulangan akan dihentikan jika kondisinya telah bernilai salah. Nah, ini bentuk umumnya, do, kemudian statementnya diapit dengan tanda kurung kerawal, kemudian while, kondisinya. Nah, ini contoh kita buat dengan sama dengan 1 sampai dengan 5. Mencetak bilangan 1 sampai dengan 5. Oke, nilai awalnya string B sama dengan 1, kita buat variabelnya B, kemudian do, kemudian segmennya adalah echo, kita cetak string B, kemudian stepnya. Nah, di sini, nah, nilai akhirnya di while-nya di bawah, jadi beda dengan tadi yang while sebelumnya. Ini contohnya kita praktekkan di Dreamweaver kita. Oke, string B sama dengan 1, kemudian sini do, kemudian sini kita buat echo, kita cetak dia string B nya. Jadi boleh pakai tanda petik ganda ya untuk mencetak variabel, boleh juga tidak, itu sama saja. Yang penting ada perintah di sini kayak ada BR itu harus diapit dengan tanda petik ganda. Kemudian stepnya string, di sini saya buat string B, di sini bawa string A itu salah ya, seharusnya stepnya adalah string B. String B plus plus titik koma, kemudian tutup kurung kerawal, kemudian di sini ada while, kemudian nilai akhirnya tadi adalah string B lebih kecil sama dengan 5 tutup kurung, kemudian penutup PHP. Kita simpan, sekarang kita jalankan. Oke, sebentar. Oke, kita refresh. Oke, ini hasilnya muncul ya. Sekarang kita lanjut topik kita. No, udah thank you saja belum selesai. Kita buat contoh kita praktek kita. Saya mau buat tadi kan kalau kita mencetak hasilnya berserak ya, ditampilkan disuruh nampak itu. Gimana kalau hasilnya itu kita cetak menggunakan atau kita tampilkan menggunakan namanya Dropbox atau list menu. Nah, kita tinggal tambahkan di each itu dengan menu namanya option seperti ini. Oke, nah adik-adik, nah untuk membuat dia tadi membilang dalam bentuk drop down, itu di atasnya harus diawali dengan select seperti ini dan diakhiri dengan select. Jadi kode programnya ini yang saya blok ini harus diawali dengan select ya, baru bentuk select. Baru di sini tambahkan dengan option.
baru penutup quotient, baru string A, string B. Kita Ctrl S, sekarang coba kita jalankan, kita F5, ya seperti ini hasilnya. Jadi misalnya seperti ini, abang mau buat contohnya adalah di sini, contoh ini saya Ctrl A delete, saya mau buat sini contohnya adalah tanggal. Jadi di bawahnya tag pembuka PHP kita pakai for dalam kurung string A sama dengan 1 titik koma string A lebih kecil sama dengan 31, stepnya adalah plus plus string A plus plus, kemudian segmennya pakai apa di sini? Echo, kemudian ketiga Anda pakai option, kemudian tutup, kita cetak pakai di variabelnya itu adalah string A, baru penutup option, tiga Anda baru titik koma, baru kita akhiri dengan tanda. Oke, jangan lupa sini saya tadi mau bilang pakai kurung perawal. Jadi segmen itu pakai kurung perawal baru nutup PHP. Nah, tadi abang bilang di sini jangan lupa tambahkan di sini adalah select. Ini tambahkan di sini select. Kemudian di bawahnya dengan tanda nutup select. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Nah, muncul ini tanggal. Nah, jadi saya mau tugas kalian nanti boleh dipraktekkan. Ini kan tadi untuk tanggal. Jadi saya mau buat di sampingnya contohnya adalah bulan. Saya copy seperti ini. Ctrl C, saya buat di bawahnya, Ctrl paste. Ini kita buat, abang buat di sini jadi B, nggak boleh sama variabelnya ya. Saya buat di sini B. Bulan itu cuma ada sampai bulan 12. Saya buat di sini B. Ctrl S, sekarang coba kita jalankan. Refresh. Nah, bulan di sini muncul di sini 1 sampai 12. Nah, untuk juga tahun itu sama. Ctrl C aja. Kemudian kita pastikan di sini. Kita ganti ini untuk tahun. Ini kita buat adalah C. Ini adalah C, kita buat di sini juga C. Tapi tahun kita awali dengan contohnya adalah 1990 sampai dengan 2000. Ctrl S, kita jalankan Mozilla-nya. Nah, muncul tahunnya. Ini dia kalau pakai tadi dia namanya select. Kamu boleh screen. Ini untuk tanggal, ini untuk bulan, ini untuk tahun. Nah, tugas kamu misalnya contohnya tahun kamu pakai do while, bulan pakai while, dan tanggal pakai for. Silakan kamu coba di rumah, silakan kamu praktekkan. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih, salam sehat.